Badhe maju Mbah Bira kaliyan warganipun Mas Alfius. Mesti panjenengan penasaran kenapa kapoleh maju selami memuji asmanipun Gusti piyambakipun secara totalitas anggenipun memuji sehingga wajib dikatok saking Gusti. Monggo Pak. Bapak Ibu kita berdoa dulu ya. Kita satu hati di dalam doa. Biar angin sepoi-sepoi nanti datang, Bapak Ibu datang kipas-kipas ya. Mari kita berdoa. Tuhan, di siang yang indah pemberian ini, kami boleh berada di tempat ini dan kami sangat bersyukur. Tuhan masih izinkan kami untuk merayakan hari kebangkitan-Mu. Kami bersyukur karena dengan kebangkitan-Mu, Engkau membawa kami hidup dalam kebenaran. Dan biarlah firman yang akan hamba sampaikan berkenan kepada Tuhan dan bisa mendarat di hati setiap pribadi saat ini. Terima kasih, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Mas. Salam Bapak Ibu. Salam. Pripun kabare? Saking Sari Mulya dugi Jepara dalane ora ana sing elek. Amin. Ya. Ya aja dianggap rusak to, Pak. Dianggap iku nek dalan iku apik ngono. Bukir, dalan bukir lah. Terima kasih untuk panitia Paskah yang mempercayakan pemberitaan firman Tuhan ini kepada saya. Pertama kali saya mengucapkan selamat Paskah. Bapak Ibu, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini diyakinkan dulu bahwa tidak ada yang membalas WA dari temannya. Oke? Diyakinkan dulu bahwa mungkin Pak Dirjo mengatakan tadi, Pak engkau rasa suwe-suwe ya 10-15 menit itu kok Pak. Ya. Makanya untuk 10-15 menit atau berapa Pak? Tidak ada seorang pun yang membalas WA dari temannya. Kita akan membuka firman Tuhan hari ini dari panitia memberikan ayat firman Tuhan dari Roma. Kalau semalam kami kumpul sama pendeta yang lain, dia katakan gini, aku besok pagi mau khotbah dari Filipi. Lah kok tidak kau Filipi? Kalau saya dari Roma, tak bilang. Filipi sama Roma kan jauh Roma. Roma pasal yang ke-6, ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Kalau anginnya sudah mulai datang sepoi-sepoi, tapi tidak berarti kita harus ngantuk ya. 4-5 demikian firman Tuhan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup
dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Demikian jawaban firman Tuhan. Berbahagia setiap yang mendengar, menerima, dan menyimpan, melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Dan tema Paskah yang diberikan oleh panitia itu begini: kebangkitan membawa keluarga hidup dalam kebenaran. Selama ini Bapak Ibu sudah hidup dalam kebenaran belum? Halo? Contohnya hidup dalam kebenaran paling tidak mau mengikuti kegiatan-kegiatan yang berbau positif, ya. Tetapi kegiatan yang berbau negatif itu belum hidup dalam kemenangan. Karena waktunya cukup lama, jadi saya akan berbicara pelan-pelan. Karena bahannya sedikit. Kalau saya bicara arang-arang itu kan nanti sampai lama, gitu ya. Nah, kebangkitan membawa keluarga, paling tidak keluarga saya, keluarga Bapak Ibu, hidup dalam kebenaran. Ada amin? Amin. Puji Tuhan. Tapi hidup dalam kebenaran itu Bapak Ibu didasari dengan kebangkitannya Tuhan. Tuhan bangkit sehingga memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Nah, oleh sebab itu kebangkitan Yesus harus kita jadikan pondasi. Karena kalau kebangkitan Yesus tidak kita jadikan pondasi dalam hidup kita, kita tidak akan bisa hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran apabila didasarkan dengan kebangkitan Yesus. Hidup dalam kebenaran yang pertama. Hidup dalam kebenaran berarti hidup di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan begini: Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Yesus itu kebenaran. Mengapa? Kalau Yesus bangkit membawa keluarga kita hidup dalam kebenaran, maka kita harus selalu hidup di dalam Tuhan. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 itu berkata begini kurang lebihnya: kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia percayamu, sia-sia juga pemberitaan kami. Kalau Yesus tidak bangkit, maka kekristenan kita sia-sia, tak ada gunanya. Dadi wong Kristen, ora dadi wong Kristen, padha wae. Tetapi firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, itu menjadi dasar, menjadi pondasi di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, kita harus meyakinkan diri kita hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu saudara sudah hidup di dalam Tuhan? Amin. Amin. Pak Pendeta ini DCI jemaatnya keri-keri. Memang seperti itu Pak seharusnya. Pendeta lebih dulu mengamini, nanti baru jemaat, ya. Nah, kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka kita berhak untuk apa? Menerima rancangan Tuhan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka kita berhak untuk menerima rancangan Tuhan itu. Apa rancangan Tuhan dalam hidup kita?
rancangan Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dia punya rancangan untuk hidup kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dalam bahasa Yunani-nya Salom. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka kita berhak menerima rancangan Tuhan itu, yaitu damai sejahtera, yaitu Salom. Sebab itu kalau ada bapak ibu seringkali ketemu dengan teman yang lain, katakan Salom, kemudian dibalas Salom, itu artinya damai sejahtera ada pada kamu, damai sejahtera ada pada saya. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka kita berhak untuk menerima rancangannya, yaitu damai sejahtera. Setelah damai sejahtera itu terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita menjadi orang-orang Kristen yang berkemenangan. Ya. Orang-orang Kristen yang berkemenangan. Orang Kristen yang berkemenangan itu kita bisa melihat di dunia ini kan ada dua hal ya, toh? Ada perempuan, ada laki-laki, ada terang, ada gelap, ada positif, ada negatif. Nah, kalau kita adalah orang-orang yang berada di dalam rancangannya Tuhan itu, kita akan selalu pikirkan yang positif. Kalau kita pikirkan yang negatif, maka kita belum berada di dalam rancangan Tuhan. Bapak Ibu, berat badan saya untuk saat ini sangat berkurang, ya kurang lebih 5 kilo ya, 5 kilo kurangnya. Sudah menjadi pendeta krempeng. Kalau Pak Yakub Kemijan ini pendeta besar, ya kalau saya ini pendeta krempeng gitu. Malah ya kalau ususnya tak akui itu memang panjang, tapi juga tidak harus makannya banyak, enggak ya, makanya cuma ya standar lah gitu ya. Nah, bukan berarti apa? Bukan berarti di rumah tidak ada makanan, bukan berarti istri saya tidak masak, enggak. Nah, ya memang mungkin salah satunya memang irit gitu ya, irit kata pendeta Yakub. Tapi lebih daripada itu, saya itu sedang bergumul begini. Kenapa toh yo? Ngaku dadi wong Kristen, uripe kaya ngono. Dina Minggu diloncengi tanteng-tanteng yo ora do krungu. Kupinge bolong ora. Bapak Ibu, kami bersama istri setiap pagi itu berdoa, nama-nama itu tak sebut, si A, si B, si C, si D, si Dadap, si Waru, si Suto, si Noyo, tak sebut. Salah. Namanya tidak salah Pak, benar. Tapi sampai tadi pagi, sekalipun ada lonceng, orang-orang nama-nama yang tak sebut itu belum ada muncul. Itu menjadi pergumulan dalam hidup saya. Kadang-kadang saya bilang gini, wong ngono ku lho ora ngomong dadi wong Kristen. Ora usah dadi wong Kristen, malah ora nungkak bedidangi. Tapi ini di tempat saya melayani. Sari Mulyo enggak ada nggih Bapak Ibu? Ya sama baik. Puji Tuhan. Ya, Donorojo. Makanya tak rewangi, aku enggak mangan. Sedina mangan pisang. Bosone ngirit. Tak dongakno supaya ana mujizat sing teka nang gone wong-wong kuwi. Nek padha-padha mengatakan orang percaya, seharusnya hidup dalam kemenangan dong. Seharusnya hidup dalam kemenangan, memikir yang positif. Bagaimana nanti kalau saya dipanggil oleh Tuhan?
Salah satu pendeta besar itu punya nyanyian itu begini. Apa Pak Pendeta Yakob? Iya, itu pendeta yang besar. Satu hal yang aku harus pahami, hari kematianku yang sudah pasti. Tak tahu kapan itu akan terjadi. Di perjalanan singkat hidup ini. Iki mau ngalor waktu Pak supaya lupa sejak. Aku harus mempersiapkan diri. Saat yang indah hari kematianku, di pembaringan terakhirku nanti, sahabat sejati pasti menjemputku. Iya, ada wong mau mati kok, Bu. Nek tutup mata terakhir itu kan mulanya persiapan supaya kita ini benar-benar hidup di dalam Tuhan, supaya besok kalau mati ketemu karo Gusti gitu loh. Kenapa? Karena sahabat setia akan menjemput kita nantinya. Makanya sebelum menutup mata terakhir, ojo kaya wong Donorojo ya. Sebagian kecil wong Donorojo sing do kurang ajar. Lah piye ditungakne ya ana ya ini kok ya ora lega atine. Apa engko nek baranu dari gadang panu ya Pak? Lain solusi ya. Apa dongane kudune nganggo gentara apa pasang keempat penjuru supaya mereka dengar kalau nama mereka tak sebut setiap pagi. Ya kan? Nah, karena kalau hidup di dalam Tuhan berarti hidup di dalam kepositifan, di dalam kemenangan, maka di situ mereka akan saling mengasihi, saling mendoakan, saling melayani, saling memaafkan apabila ada kesalahan. Dan masih banyak yang lain. Sesuatu yang sangat luar biasa yang harus pikirkan dalam hidup ini. Kadang-kadang saya berpikir begini Bapak Ibu. Usiaku baru 56. Tetapi saya sudah loyo, sudah agak loyo. Pak Yakob ini sudah hampir 70, tapi masih semangat, masih luar biasa. Iya. Saben dino mau ngaku ngomong putu. Ya, ngomong putu. Ning Pak Yakob usianya hampir 70, kurang 12 tahun mungkin ya. Atau kurang 5 tahun. 70 kurang 6 tahun. Kayak durung mirip terus gak undang-undang. Sayangnya dia seusia itu dia belum punya cucu. Ya kan? Nah, kalau usiaku 56, cucuku sudah 3. Ini tandanya orang sergap. Oh, betul kan? Iya. Daripada aku nangis gini-gini baru punya putu, jangan gendong repot. Nah, gitu loh. Jadi kembali, kalau kita hidup di dalam Tuhan, yang pertama kita hidup dalam rancangannya. Kita berhak menerima rancangan itu. Yang kedua, kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka hidup kita akan mengeluarkan buah. Kalau hidup kita mengeluarkan buah, orang lain akan diberkati karena kita. Galatia 5 ayat yang ke-22 itu, buah roh itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan sebagainya itu. Nah, kalau itu dipraktekkan di dalam kehidupan orang-orang percaya, maka orang-orang percaya akan menjadi berkat bagi orang lain.
dua roh itu. Tidak hanya kasih sukacita, damai sejahtera dan seterusnya, tetapi juga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mungkin ada orang lain yang heran kepada orang Kristen, kemudian bisa mengenal Yesus melalui apa yang kita kerjakan. Jadi poin yang pertama ini, keluarga yang hidup dalam kebenaran itu adalah keluarga yang meyakinkan dirinya hidup di dalam Tuhan. Dan hidup di dalam Tuhan itu terjadi dua perkara, di mana mereka hidup berhak menerima rancangan Allah, dan yang kedua, mereka akan berbuah di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, hidup dalam kebenaran yang kedua. Hidup dalam kebenaran yang kedua adalah hidup di dalam kemerdekaan. Karena apa? Yohanes 8 ayat yang ke-32 dikatakan begini. Kalau saya gampang ke bosone itu gini. Di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Betul Pak Pendeta Yakob? Loh, enggak bukannya salah, ngerti loh aku. Di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Nah, itulah sebabnya kita orang-orang percaya selalu menghadirkan kebenaran itu. Ya, menghadirkan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan ini supaya kemerdekaan itu terus-menerus terjadi. Kemerdekaan dialami secara kontinu. Tidak menjadi umat Kristen yang sungguh-sungguh, tetapi tidak menjadi Kristen umat. Kalau di tempat saya ini memang ada Kristen umat, ya. Beda tau umat Kristen sama Kristen umat? Bedanya apa? Ya. Anak umat ya supaya ngono kuwi ya umat kok. Nek umat Kristen ya seharusnya memang berpikir yang positif. Umat Kristen itu adalah umat di mana mereka selalu melakukan kebenaran itu. Karena dengan kebenaran itu akan menghadirkan yang namanya kemerdekaan. Sudahkah Bapak Ibu mengalami kemerdekaan dalam hidupnya? Tidak dilanda penjajah sana sini, tetapi melalui peperangan Rusia dengan Ukraina, yang sekarang ini ditambah lagi ada musuh baru Israel ikut bergabung di sana. Mungkin sebentar lagi bom senjata yang sangat luar biasa itu tombol dipencet 30 menit. Tidak hanya Ukraina, tidak hanya negara-negara Timur Tengah, Arab dan sebagainya, tetapi seluruh dunia lebur. Kalau bersama-sama lebur, wah ini ciloko orang sing lebur, mati orang sing lebur. Orang panglipur. Nah, setelah hidup di dalam kemerdekaan, itu dibuktikan. Kalau saya menjadi orang yang merdeka, maksudnya apa, Pak? Aku udah tahu loh. Sudah 30 menit, Pak. Oh, 30 loh, kan tadi kan bilangnya kan 1 jam. Ini masih 1 poin loh ini. Ya toh, masih 1 poin ini. Lah lanjut aja toh. Wong nanti ya ini di taman rekreasi Gua Manik. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal turun, nyampe di pantai. Mau naik ATV itu kalau ya, nah, jadi Bapak Ibu hidup di dalam kemerdekaan itu akan dibuktikan di dalam Galatia 5 ayat 13, di mana mereka akan saling melayani satu dengan yang lain. Nah, itu bukti. Kalau belum bisa melayani satu dengan yang lain, belum merdeka namanya. Itu poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, tak singkat masih Mas. Iya. Yang ketiga, hidup dalam kebenaran itu berarti hidup penuh dengan sukacita.
Hidup dengan penuh sukacita. Mengapa? Hidup penuh dengan sukacita karena hidup ini mampu memberikan dampak yang positif kepada orang lain. Sekarang saya mohon Bapak Ibu membaca di dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. 3 Yohanes surat Pak. 3 Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Yang sudah ketemu tolong dibaca sing pol buanten. Katakan amin. 1 berdiri membaca. 2 3. 1 berdiri membaca. 3 Yohanes 1 ayat yang keempat. 3 Yohanes 1 ayat yang keempat, begini firman Tuhan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Terima kasih Pak, silahkan duduk kembali. Hah? Udah hadiahnya udah berdiri, Bapak berdiri kemudian duduk ya hadiahnya ya. Bisa berdiri itu kan luar biasa. Pak Dejo masih enggak tadi? Nanti bilang sama Pak Anu ya Pak Pendeta ya. Itu sudah biasa. Jadi begini Bapak Ibu, pendeta, ya pendeta, itu hatinya berbunga-bunga, hatinya senang, hidupnya tentram, kalau mendengar seluruh warga jemaat bangun turut marang Gusti Allah. Pemuda-pemudi ora ana sing pacaran karo wong non Kristen, bahkan tidak sampai menikah dengan orang non Kristen. Iku artinya pendeta senang. Piye Pak Yakub? Bener gak Pak ngono? Ora wani ini keterangan Pak Yakub. Ya. Tapi kalau pendeta mendengar, wis pemuda-pemudi kuwi do pacaran karo ora seiman, wis malah masih nikah ora seiman sisan. Ngono ku njero kamar iki dodone karo diurut-urut ini. Apa salah olehku nyampekno dawuh Gusti Allah apa piye? Kok iso kaya ngono? Cari mulia banyak Pak ya pemuda-pemudinya. Anu apa besanan karo Ndonaraja? Ya. Daripada nanti lain jalur, mendingan satu jalur seperti kereta api. Ya. Nah. Silakan nanti WA sama saya kalau ada ya. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu, pemuda-pemudi semuanya bangun turut marang Gusti Allah, atine pendeta seneng banget. Apa nek ditambah karo digawakno apa? Pisang raja setangkep. Oh. Dekem ayam jago siji. Pak, rasane malah sangsaya gitu kan. Nah, ini secara organisasi kayak itu. Tapi secara pribadi, orang tua kalau mendengar anak-anaknya hidup dalam kebenaran, hatinya berbunga-bunga. Berbeda kalau orang tua mendengar anak-anaknya yang di jauh sana malah dodol narkoba, pemakai narkoba. Apa ada Bapak Ibu yang mengatakan puji Tuhan, haleluya, anakku di luar sana bisa memakai narkoba, luar biasa, dikenal di mana-mana. Ada yang bisa gitu? Itu namanya bukan orang Kristen, bukan orang yang hidup dalam kemenangan. Ya. Tidak bisa dipungkiri, ini firman Tuhan. Kalau anak-anak kita hidup dalam damai sejahtera, hati orang tua sangat bangga, senang sekali. Seorang pendeta melihat, mendengar jemaat bangun turut marang Gusti Allah, hatine pendeta seneng banget, orang cepat mati. Lho sing cepat mati kan rego digawe susah toh. Nah, bapak-bapak sing duwe bojo selingkuh karo anak toh, aja.
Iya, aku kan mau sekedar anu Pak, mau sekedar apa iki? Ya mau apa liwat ngono mau tok gitu loh. Nah, sapa sing ora kaya pecah sing dadi pendeta nek kono atine gitu. Nah, melihat pemuda pacaran-pacare ora timo siji, ora timo loro. Oh. Jak buat apa mlaku nang ngarep pastor ini pendeta. Ya pendetane ora. Oke. Sekali lagi, hidup keluarga yang hidup dalam kebenaran. Yang pertama, hidup di dalam Tuhan. Yang kedua, hidup dalam kemerdekaan. Dan yang ketiga, hidup yang penuh sukacita karena hidup yang mampu memberikan dampak positif kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati.